data di Medcom Januari 2025 kita temukan dia ketika ditanya gitu ya, apa alasan utama Gen Z kok enggan menikah itu. Yang pertama itu persoalan tekanan ekonomi yang tinggi, Mas Ishak ya. Sulit nyari kerja, beberapa kali ada fenomena ada pembukaan lowongan kerja atau job fair itu, Mas Ishak. Mas Ishak bisa lihat ya berapa jumlah pekerjaan yang ditawarkan dibandingkan dengan yang kemudian datang beludak itu kan menunjukkan memang ketersediaan lapangan kerja dengan angkatan kerja kita itu memang tidak pas sebanding begitu ya. Nah, ada karena itu. Jadi kalau kemudian mereka nanti nggak punya ekonomi yang mapan, ini belum punya kerjaan gitu ya, nanti jadi gegeran itu. Karena itu tadi di antara faktor penyebab perceraian adalah itu. Dan mereka juga menyaksikan gitu loh. Mungkin ada yang kemudian trauma karena menyaksikan itu memang jadi faktor. Lalu yang kedua memang ada di antara mereka yang memang menunda pernikahan bukan karena masalah-masalah seperti itu. Nggak ada trauma, tapi memang fokus pada karir, pengembangan diri dulu, nggak usah buru-buru nikah itu gitu. Juga yang lain adalah mulai ada pergeseran nilai-nilai dalam memandang pernikahan itu. Kalau dulu itu ketika seseorang itu sudah kelihatan lulus kuliah gitu kan, nanti pertanyaannya kan kalau dia masih kuliah, pertanyaannya kapan skripsinya selesai, kapan kuliahnya selesai. Kalau nanti kuliahnya sudah selesai, kerja di mana gitu kan ya. Kalau kemudian sudah kapan nikah, kalau sudah punya nikah kapan punya anak, Masya Allah, dan seterusnya ya. Nah itu sekarang sudah mulai Gen Z itu bodoh amat dengan pertanyaan-pertanyaan itu gitu loh. Wong hidup saya sendiri kok. Ngapain kemudian orang-orang itu ngatur-ngatur itu. Sehingga mereka memandang nggak harus setelah lulus kuliah itu pasti harus nikah, enggak harus. Kalau nikah harus punya, enggak harus. Mereka pandangnya begitu ya. Kemudian yang keempat ini memang ada trauma dari pengalaman keluarga. Mungkin mereka berasal dari keluarga-keluarga yang KDRT, melihat ibunya menjadi korban dari KDRT bapaknya. Mereka melihat konflik yang sering terjadi di rumah itu yang kemudian membuat mereka dari kecil menangkap itu sebagai fenomena gini amat ya menikah itu kan begitu kan ya. Jadi ada perceraian, ada konflik rumah tangga yang itu menjadikan pengalaman tersendiri di alam bawah sadar mereka memiliki trauma ya. Itu yang keempat. Yang lain lagi Mas Ishak, ada memang kemudian yang akhirnya sebenarnya ya ingin menikah, kalau kemudian dimudahkan ya akan menikah, tapi pada beberapa adat-adat tertentu ada pernikahan itu membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menikah. Apakah itu untuk kultur maharnya atau kemudian pernikahan itu tidak kemudian kayak sudah kadung terlanjur di masyarakat. Pernikahan itu juga bagian dari show off level kemapanan atau tingkat gengsi keluarga. Nah itu akhirnya membeli gengsinya itu loh yang mahal. Ya jadi biaya pernikahan yang besar itu nggak sekedar kemudian misalkan akad nikah di masjid, kemudian mungkin walimah dengan menyembelihkan daging sapi yang cukup untuk tamu-tamu yang hadir begitu, tanpa kemudian harus MUA-nya di sini, bajunya di sini, gedungnya begini. Apalagi kemudian mereka hari ini ketemu dengan fenomena yang lintas batas ya. Mereka juga bisa melihat bagaimana fenomena pernikahannya para artis, bagaimana manajemennya, bagaimana wedding plan yang mereka punya. Nah, itu kan kemudian juga sedikit banyak membuat mereka juga memiliki pernikahan impian tuh yang kayak gini, yang kemudian akan terasa di situ terasa worth it itu kalau gini. Nah itu dipengaruhi oleh banyak hal yang kemudian juga masuk dalam benak mereka tadi begitu ya. Jadi itu bagian yang keenam juga Mas Ishak. Media sosial itu satu sisi juga membuat mereka memiliki beberapa referensi tentang bagaimana pernikahan itu, yang gagal-gagal juga diekspos banyak kan. Baru menikah maupun gagal juga banyak, itu juga akhirnya membentuk mereka memiliki referensi tertentu. Demikian pula dengan yang sebaliknya, kalau misalkan ada yang itu pernikahan yang kelihatannya ideal Mas Ishak ya. Nah, itu juga membentuk ekspektasi tersendiri yang bisa jadi malah membuat mereka kalau belum seperti itu misalkan ya, itu pernikahannya kelihatan ayem karena
yang suami ganteng, yang perempuan cantik, kaya raya, banyak ya gitu kan ya, mapan, banyak pembantunya, pekerjaan lain dan seterusnya, anaknya cantik-cantik, soli-soli misalkan begitu ya. Nah, akhirnya kan muncul apa namanya, kalau mereka itu ditanya yang cewek mau nyari suami seperti apa ya, yang tajirnya seperti Yang Raffi kaya. Ahmad gitu kan, gitu maunya kan gitu, Iya. solihnya seperti Ustadz Adi Hidayat gitu, gantengnya seperti siapa misalnya begitu yang disebut. Nah itu terus cara nemukannya gimana, akhirnya kan membuat mereka menunda gitu. Iya. Kalau belum ketemu itu tadi misalkan Terlalu seperti, tinggi ekspektasinya. nah gitu, jadi Ustaz, ya. media sosial itu juga ternyata memberikan apa, menanamkan ekspektasi kehidupan tersendiri yang satu Iya. sisi yang rusak itu juga mempengaruhi mereka Iya. ya. Yang ideal itu juga malah membuat mereka kesulitan untuk kemudian mendapatkan apa namanya, karena harus seperti itu gitu ya, akhirnya malah nggak nikah karena itu begitu. Allah. Apalagi ditambah dengan tampilan di sosmed itu kan seperti kalau ideal tuh kayak memang nggak ada konflik apapun, kayak nggak ada masalah, Iya. kayak ada wah mereka itu apa memang Baik-baik saja gitu apakah ya. memang benar seperti itu kan begitu. Nah itu akhirnya satu sisi ya, meskipun itu keidealan tapi ya toksik juga jadinya. Jadinya kan toksik ya. Juga, Loh kan keidealan ditampilkan, masa ada manusia itu sempurna hidupnya, tidak ada kemudian salah-salahnya, itu pasti bapaknya atau suaminya tidak pernah marah, soft spoken banget, yang istri juga begitu. Apa betul seperti itu seterusnya? Lah kalau di depan kamera ya bisa jadi kan begitu kan.